Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan coba sedikit cerita ya tentang prosesor Intel Core i7 generasi ke-10 yang terbaru. Yang saya ingin cerita kali ini bukan seri U atau seri G yang sudah keluar ya. Seri U dan seri G yang sudah keluar jelas pasti hanya menyasar untuk segmen bagi konten kreator maupun untuk kalangan profesional. Yang saya ingin bahas kali ini adalah yang seri H-nya. Jadi Core i7 generasi 10 yang seri H yang memang ditujukan untuk para gamer ya. H itu kan singkatan dari high performance yang berarti untuk kecepatannya tidak dibatasi seperti yang seri U atau yang G7 ya. Nah, di sini kalau kita lihat di websitenya Intel ternyata kita sudah bisa lihat untuk prosesor Intel Core i7 generasi ke-10 yang seri H ternyata ini khusus untuk yang ini ya, yang mobile, yang untuk laptop, itu ternyata ada 3 macam. Tidak sama dengan yang generasi 9 kemarin. Kalau kita lihat yang generasi 9 kemarin, yang Intel Core i7 generasi 9 itu 9750H yang banyak dipakai laptop-laptop gamer kemarin ya, laptop-laptop gaming, itu kita bisa lihat harganya kan laptopnya kisarannya sekitar 14 juta ke atas ya, 14 juta ke atas. Dan spesifikasinya itu core-nya masih 6, thread-nya itu 12 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ternyata ada 3 varian yang dikeluarkan oleh Intel untuk Core i7 generasi ke-10 seri H-nya ya. Untuk yang mobile, untuk yang laptop gamingnya. Di sini kita bisa lihat ada yang varian paling bawah Intel Core i7 10750H ya. Kemudian Intel Core i7 10850H. Kemudian yang paling atas ini Intel Core i7 10875H ya. Nah, kalau kita melihat ternyata untuk yang seri 10750H dan 10850H itu jumlah core-nya atau jumlah intinya masih sama ya, masih 6 core di sini sama dengan yang generasi 9 kemarin, 9750H. Sedangkan yang paling menarik itu adalah yang 10875H. Ini ternyata core-nya ada mengalami penambahan menjadi 8 core, yang berarti bisa kita katakan secara teoritis thread-nya juga ada 16. Lebih banyak dibandingkan yang generasi 9 kemarin ya. Nah, ini sekaligus menandakan bahwa kalau misalnya kalian mau beli laptop gaming awal tahun, ya saya sarankan urungkan niat dulu. Karena nanti kemungkinan ya mungkin kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2020 akan keluar lagi laptop gaming dengan spesifikasi Intel Core i7 generasi 10 seri H yang lebih baru, yang menurut saya mungkin saja performanya itu lebih tinggi. Sekarang kita coba bandingkan ya antara ketiga prosesor ini dengan yang generasi 9 kemarin, yaitu yang Core i7 9750H. Sini ada tabel perbandingannya. Kita mulai yang paling atas ya. Kalau kita lihat dari logonya, ini pasti kalian sudah lihat juga karena yang seri U dan seri G7 itu sudah keluar tahun kemarin ya, yang untuk generasi 10. Logonya berubah drastis. Kalau kemarin yang kita bilangnya ini Intel sebagai tim biru, kemudian yang AMD itu tim merah, malah di sekarang Intel berubah menjadi tim putih ya. Ya, tim putih atau tim perak terserah kalian mau sebutnya seperti apa, yang jelas logonya seperti ini ya. Nah, di sini ada yang 9750H, 10850H, kemudian 10875H. Kemudian kita bandingkan dengan yang generasi kemarin, yang 9750H. Semuanya Core i7 ya. Yang pertama, kita lihat segmennya. Semuanya pasti yang mobile ya. Mobile artinya ini dipakai untuk yang laptop. Untuk yang desktop saya nggak usah bahas ya. Karena memang kita lebih sukanya yang mobile ya. Saya sendiri pun lebih prefer pakainya laptop gaming daripada PC gaming. Kemudian kalau kita lihat untuk fabrikasinya masih sama, 14 nanometer ya. Beda dengan tim merah yang di sebelah, yang AMD, itu fabrikasinya sudah mulai lebih kecil lagi, yang berarti lebih efektif kecepatannya ya. Kalau dari segi harga ya, ini masih reng-rengan ya. Artinya masih perkiraan. Di websitenya rekomendasi harganya untuk yang Core i7 9750H, kemudian yang generasi 10 untuk 10750H dan 10850H, itu sama ya rekomendasi harganya $395 ya.
Coba kita lihat ya, kalau kita lihat perkiraannya di sini 395 dolar ya, dolar sekarang mungkin sekitar 16.500 ya, gara-gara terdampak corona yang mungkin ya. Sekitar ini ya harga prosesornya 6.500-an ya. Dan yang menarik adalah untuk yang terakhir yang saya katakan itu tadi spesifikasinya 8 core itu harganya malah lebih mahal 450. Jadi mungkin saja untuk yang Intel Core i7-10875H yang 8 core ini bisa saja menyasar pada segmen laptop gaming yang lumayan mahal. Ya bisa saja mungkin harganya melampaui 20 jutaan ya. Artinya kalau misalnya kita masih memakai budget yang tahun kemarin mungkin sekitar 14 sampai 16 juta, ya mungkin palingan kita dapatnya yang dua seri ini ya, yang 10750H atau yang 10850H ya. Yang berarti kita masih memiliki jumlah core yang masih sama dengan yang generasi 9 kemarin yang 750H. Sama-sama 6 core 12 thread. Sekarang kita lihat untuk performanya. Nah, ini yang saya katakan tadi untuk yang 10750H dan 10850H itu sama-sama 6 core ya. Jadi masih sama dengan yang seri generasi 9 kemarin. Kemudian jumlah thread-nya juga masih sama, ada 12 thread. Sedangkan yang 10875H ini sudah bertambah core-nya ya. Jadi 8 core, 16 thread. Yang otomatis untuk pemrosesan multi-core pasti lebih kencang, lebih cepat ya dibandingkan dua seri yang lainnya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan yang seri generasi 9 ya. Untuk base clock-nya kita bisa lihat di sini untuk yang 10750H itu masih sama dengan yang 9750H. Kemudian untuk yang 10850H itu ada peningkatan sekitar 0,1 GHz ya dibandingkan yang generasi 9. Sedangkan untuk yang 10875H itu malah frekuensi dasarnya 230 GHz, 2,30 GHz. Malah berkurang. Ada selisih sekitar 0,3 GHz. Tapi tunggu dulu, ini adalah frekuensi dasar. Ketika kita mengerjakan pekerjaan berat pada laptop gaming yang memiliki spesifikasi seperti ini, jelas pasti kemungkinan core yang berjalan tidak hanya satu. Pasti membutuhkan pemrosesan multicore, yang berarti nanti kalau misalnya semuanya bekerja, kita logikakan saja, ini hanya 6 core untuk yang generasi 9. Sedangkan yang generasi 10 untuk varian paling atasnya 10875H, ini ada 8 core. Secara total walaupun base clock-nya itu lebih rendah, tapi kalau misalnya kita kali dengan jumlah core-nya, jumlah intinya, pasti dia lebih cepat. Nah, yang paling menarik adalah maksimum clock-nya. Maksimum clock-nya semuanya terjadi peningkatan ya. Baik itu yang 10750H itu terjadi peningkatan sekitar 0,5 GHz. Kalau yang 10850H dan 10875H itu malah terjadi peningkatan sekitar 0,6 GHz, yang berarti untuk maksimum boost ya pasti generasi 10 akan lebih cepat, walaupun saya lihat peningkatannya ini tidak terlalu signifikan ya. Untuk cache-nya ini masih sama untuk yang dua varian terbawah dari Core i7 generasi 10, sedangkan varian teratasnya yang 10875H ini sudah bertambah ya 16 MB ya. Kemudian untuk kecepatan boostnya masih sama, TDP-nya juga masih sama-sama 45 watt. Konfigurasi TDP lebih rendah, ada yang 35 watt, tapi ini jarang ya. Kalau misalnya kalian belinya yang entry level laptop gaming, ya rata-rata pakainya yang 45 watt ya TDP-nya. Kemudian ini Intel Turbo Max teknologi frekuensi ya. Ini frekuensi maksimum kalau pakai Intel Turbo Boost Max teknologinya. Nah, kita bisa lihat masih sama ya, nggak terlalu jauh. Cuma yang harus kalian perhatikan kenapa tabel ini kosong, karena yang generasi 10 itu pakainya Intel Turbo Boost Max teknologi yang 3.0. Sedangkan yang generasi 9 itu masih pakainya yang 2.0. Nah, kita bisa lihat juga untuk ukuran memori maksimal 128 GB itu sama ya. 128 GB, walaupun kalau untuk laptop gaming sih ya rata-rata pakainya yang
Ya maksimal 32 ya, karena slot memorinya biasanya atau slot RAM-nya cuma 2 ya. Secara teoritis kita hanya bisa tambahkan 16 tambah 16, berarti nanti jadi dual channel 32 GB. Nah, yang paling menarik itu adalah jenis memorinya ya. Jenis memorinya kalau yang Core i7 9750H atau yang generasi 9 kemarin, untuk laptop gaming yang rata-rata keluaran tahun 2019 itu memakai DDR4 kecepatan 2666 MHz ya. Yang menarik untuk yang generasi 10 seri H-nya untuk laptop gaming itu semuanya sudah meningkat kecepatan RAM-nya. Pakainya sama-sama DDR4 tapi kecepatannya 2933. Nah, ini sangat menarik, yang berarti nanti akan ada penambahan kecepatan RAM, dan ini mungkin saja akan berpengaruh signifikan ketika kalian menggunakan laptop gaming dengan Intel Core i7 generasi 10H ketika bermain game atau menggunakan pekerjaan berat lainnya. Ya. Kemudian bandwidth memori juga ada peningkatan ya sedikit. Nah, ini kemudian untuk grafik prosesornya, yang berarti kartu grafis yang terintegrasi dengan prosesornya. Kalau yang Core i7 9750H kemarin, itu kita pakainya Intel UHD Graphics 630. Sedangkan yang generasi 10 ini belum ada kodenya ya. Entah misalnya ada kodenya atau tidak. Sepertinya dia hanya sebutnya Intel UHD Graphics ya. Dan memang sih kita nggak ada masalah dengan yang ini ya. Karena rata-rata laptop gaming ya pasti didampingi dengan VGA tambahan ya, entah itu yang Nvidia ataupun yang Radeon ya dari AMD, yaitu terserah dari pilihan kalian ya. Kemudian apalagi ya, yang paling terbaru untuk ini saya kira sisanya sama ya, nggak terlalu jauh berbeda ya, sisanya tidak terlalu jauh berbeda ya. Yang paling menarik memang tadi yang saya perhatikan, yang pertama poin pentingnya adalah jumlah core-nya tadi ya. Untuk varian teratasnya ini jumlah core-nya bertambah jadi 8 core. Jadi tidak sama dengan yang generasi 9 kemarin yang hanya 6 core. Ya, walaupun dua varian terbawah dari Core i7 generasi 10 untuk seri H ini masih 6 core juga ya. Kemudian jumlah thread-nya juga pasti bertambah ya. Karena core-nya bertambah 2 ya, thread-nya bertambah 4 juga. Jadi total nanti 8 core, 16 thread. Harapan saya ya kalau bisa nanti mudah-mudahan laptop gaming yang menggunakan varian Intel Core i7 10875H ini mudah-mudahan ya harganya janganlah lebih 20 juta. Kalau misalnya lebih 20 juta ya pasti kita akan melirik brand sebelah yang tim merah ya. Kenapa? Yang brand sebelah itu, yang AMD itu sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan prosesor generasi sebelumnya ya. Nanti saya akan bahas di video yang lain ya. Intinya adalah Intel sudah mengeluarkan seri Core i7-nya untuk versi mobile yang menurut saya cukup bersaing, tapi menurut saya kalau di antara 3 varian ini hanya varian teratasnya yang bisa bersaing ya dengan merek sebelah. Kalau misalnya dia masih memakai yang 2 varian di bawah di laptop gaming yang entry level, ya bisa saja kalian akan berpindah haluan. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan kalian. Kalau misalnya ada yang salah dari penjelasan saya, jangan tuliskan saja di kolom komentar ya. Karena namanya saya hanya menjelaskan sedikit, sepengetahuan saya, mungkin saja saya ada salahnya. Oke, sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Goodbye.